Waktunya keliling ke tempat budidaya kopi di Solok Rajo, Sumatera Barat. Berhubung lagi hujan nih, lihat. Sekarang jadinya aku harus pakai mata seperti ini. Yuk, cus. Jadi kalau nanti dalam perjalanan ada rasa-rasanya di badan kurang enak, bisa kembali kepada Om Febri. Nah, kita kegiatan akan didampingi oleh Om Febri sama Om Joni juga. Kita melihat bagaimana kondisi kebun kopi Arabica. Kemudian kita sudah menyiapkan pupuk. Ini pupuknya pupuk kapur pertanian. Kita pupuk kopi. Kemudian kita juga akan melakukan namanya pemangkasan kopi. Nah, nanti kita masing-masingnya kita praktek. Kita praktek sama-sama. Pupuk, mangkas, kemudian panen. Ya, bagaimana? Kita langsung jalan? Oke, itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan pada Om Febri sama Om Joni boleh? Terus saja. Suasananya di sini. Jadi yang kita tengok nanti bukan hanya tanaman kopi. Kita akan melewati kebun bawang. Kita akan melewati kebun cabai. Kita nanti akan melewati kebun ada namanya markisa. Kalau ada markisanya masak untuk kita panen. Kita bisa sekarang nanti jalan. Hey guys, kita cus ikutin omnya. Abang udah hujan ya? Guys, ini kita masuk ke area perkebunan bawang. Ini persawahan, tanaman pangan. Guys, kalian lihat pemandangannya indah kan? Tuh. Nih guys, kita di kebun kopi pertamanya. Sekarang jalan yang kedua. Kita sudah sampai di kebun kopi Arabica yang dimiliki dan diolah oleh salah satu orang tua dan sekaligus petani kopi kita yang ada di Solok Rajo. Kebun kopinya ini jenisnya adalah kebun kopi Arabica namanya. Arabica. Jadi kalau kopi di Indonesia itu populer ada dua, populernya ada Arabica dan Robusta. Nah, kalau Arabica ini yang jenis Arabica di bahasanya kan? Arabica yang seperti ini di dataran sedang. Dia tidak bisa berbuah. Jadi kita panen ya, kita panen yang kita panen itu yang masak. Yang masak kita panen hanya yang berbuah merah. Jadi yang merah full nanti silakan kita pilih. Di sana masih banyak. Ya kita petik. Nah, kamu ngasih sekarang yang petik. Ini petik ya. Ini yang sudah masak. Nah, kita panen seperti ini. Jangan sampai ke bawah. Ada namanya tangkai buahnya jangan sampai ke bawah. Bagaimana caranya? Kita ambil yang merah kita putar. Itu aja. Nanti kalau penasaran, silakan diemut kopinya. Apakah buah kopi itu pahit atau manis? Ayo kira-kira. Menurut Rama, masing-masing kita satu orang itu kita harus panen 2 batang per orang. 2 pokok per. Oh ya, ada nyamuk ya. 2 pokok per orang, siap? 2 batang. Ini satu. Guys, sekarang aku manen kopi Arabica. Ini jenisnya seperti kopi Gayo Aceh. Di sini lebih ke tempat kunjungan. Wah, ada gede-gede di sini. Ya seperti kita bang. Itu ya. Oh ini kira-kira apa nama jenisnya? Pupuk. Pupuk apa kira-kira tahu? Kapur. Kapur ya. Ini
kapur pertanian. Dia untuk menetralkan pH. Jadi untuk membantu kesuburan tanah. Nah, Om kasih tutorial 1. Nanti silakan Rahma sama Yazid coba. Oke. Nah, sini. Jadi siapkan dulu ini pokok kopi kita. Tapi kita cari batang kedua. Bersihin rumputnya. Kita bersihin rumputnya dulu. Nah, ada kan? Iya, batang kedua. Oh, batang kedua dulu ya. Mantap, banyak lagi. Apa? Rumputnya harus bersih. Oke, biar serapan kapur lebih maksimal kepada tanah dan bisa menetralkan pH-nya secara maksimal. pH tanahnya yang bagus berapa nilainya? Itu nilainya dari 6 sampai mendekati netral atau 7. Itu Guys, kita belajar nabur pupuk. Iya, udah ada dulu. ada mau coba? Aku udah belajar cara memupuk, sekarang belajar memangkas batang pohon kopi. Om, tujuan dipangkas buat apa sih? 1. Kita mengurangi cabang yang tidak produktif lagi. Kedua, kita akan membuang cabang yang tidak ada fungsinya untuk produksi tanaman kopi, sehingga tanaman kopi kita bisa tumbuh dengan sehat dan berproduksi dengan maksimal. Oke? Oke. Kemudian, seperti apa caranya mangkas, Om? Oke? Nah, apa caranya untuk pangkas? Ini gunting pangkas kita. Nanti Rama coba ya. Mayasi juga coba ya. Nah, ini namanya batang utama kopi. Nah, kedua, ini namanya cabang primer yang ini dia. Ini cabang primer kopi. Kopi dia berbuah pada cabang primer. Ya, di sini dia. Nanti kalau ada yang ke samping lagi seperti ini, dia namanya cabang sekunder. Jadi kita bagaimana untuk merawat tanaman kopi, kita melakukan pemangkasan pada cabang-cabang sekunder yang tidak sesuai dengan rencana kita atau yang tumbuhnya sangat tidak produktif. Caranya adalah kita buang cabang-cabang air yang kecil-kecil seperti ini, kita buang. Kemudian di sini juga kita buang. Di sini kita buang. Konsep kita dalam melakukan pemangkasan itu lebih dekat kepada dekat ruasnya. Nanti dipotong sini. Potong. Oke, mau coba? Silakan. Dan nanti potong ini semuanya dipotong. Ini semuanya dipotong menggunakan. Silakan. Oke. Sebentar. Mantap. Ini terakhir lah. Ini Guys, cara mangkasnya gini ya. Jadi tangan kalian kepotong. set. Oke, lagi deh. Oke, set. Mantap deh. Ini lagi deh. Set. Proses menabur pupuk kapur tujuannya adalah untuk menurunkan pH hingga netral, maksudnya pH tanah. Lalu proses pemangkasan dilakukan pada batang-batang sekunder. Tujuannya adalah untuk menjaga produksi kopi di batang primer agar produksinya tetap normal. Minimal untuk pohon kopi yang normal, satu batang primer dapat menghasilkan 5 sampai 6 biji kopi siap panen berkualitas tinggi. Menarik kan guys? Satu pohon kopi yang bagus itu menghasilkan berapa batang primer? Kopi yang bagus itu bisa cabang primernya 20 sampai 30 cabang primer yang bagus. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan.
panen lumayan banyak. Kopi setelah kita tanam, dia butuh waktu 2 tahun untuk panen. Jadi lama. Dia tumbuh tapi dia tidak berbuah dengan kopi robusta. Nah, kita langsung menukar. Ya, Pak Yazid, mana yang lebih bagus kebun kopi kita yang sebelumnya sama yang ini? Yang sebelumnya tadi, yang kita panen tadi. Mana yang bagus? Bagus yang nah, ada di dapur. Jadi kalau tanaman tidak kita rawat dengan baik, tumbuhnya seperti ini. Beda. Iya. Rugi kita. Punya lahan rugi kita untuk produksi kan. Jadi kita harus kita rawat. Kita pupuk dia, kita pangkas dia, kita Diperbaiki juga, kenapa ditanam? Masih terus nanjak guys, suasananya masih terus hujan juga. Guys, ini kebun markisa. Ayo kita coba lihat buahnya. Buahnya guys, tapi belum matang kayaknya. Jadi nggak bisa kita panen, ada belalang lagi. Dah. Oh, buahnya. Oke guys, kita lanjut. Guys, ini air gincu, maksudnya gincu buat takutin hama. Satunya hama babi. Guys, kebun bawang. Nah, sekarang yang terakhir kita mau belajar menanam kopi. Guys, tuh bibitnya lagi disiapin. Kenapa? Ya, kenapa kira-kira? Biar akarnya bisa tumbuh. Oke, apa lagi? Kira-kira apa ya, Jir? Tidak ada perebutan makanan. Maaf. Karin, apa Karin? Oke, jadi karena ini polanya pola pagar dan di tepi-tepi bagian barisan tanaman kopi, jadi agak rapat ya, 1,5 meter. Kemudian jarak antar tanaman, harapannya ini cabangnya tidak terlalu jarang dan tidak terlalu rapat antar cabang tadi. Tadi ya kan cabangnya ada cabang primer ke samping, jadi semuanya nggak terlalu beradu dia, jadi agak ada antar jarak tanaman. Ini tengok nih, Om sudah ada kasih pupuk komposnya yang hitam. Nah, itu adalah pupuk komposnya. Oke, sekarang tugas kita melakukan penanaman. Polybagnya sudah on sobek. Tapi polybagnya tidak boleh kita tanam, jadi kita buka, kita buang. Oke? Caranya tadi sudah om sobek ya. Ini
silakan nanti pilih. Kemudian dibuka. Kita buka. Kemudian nanti kita tanam. Nah, apa tuh ini kita tanam? Bagaimana tanah yang kita timbun, tapi ini tidak tersentuh. Jadi batas tanah yang nanti kita timbun itu hanya setinggi ini. Oke? Oke Karim. Oke Kevin. Oke Kenapa Yazid. itu? Oke Karama. Kenapa? Nah, biar di sini masih ada ruang udara yang masuk di atas sini. Jadi tidak terlalu padat. Nah, itu asumsi. Nah, oke, kita mulai. Ya, silakan berdiri di masing-masing lubangnya satu-satu. Sebelum kita foto, Sudah mau menanam. Terus pakai apa? Pakai roket. Oke. Sudah diuruk pakai tanah guys. Pakai tangan. Pakai. Ini dia mainan tanah, Rek. Biasanya anak kecil loh ini mainan tanah, Dek. ya. Guys ingat tanah utama ikannya jangan ditutup pakai tanah. Karena oksigennya masih tersedia. Kita doakan semoga tanaman ini tumbuh subur dan besok ketika aku mau datang sini lagi siap dipanen. Guys, di sini juga ada tempat pengolahan kopinya juga loh. Aku mau lihat prosesnya bagaimana. Mesin roasting. Ini mesin roasting. Nah, roasting itu apa Om? Roasting. Jadi roasting itu proses menyangrai kopi menggunakan mesin roasting, di mana perubahan dari biji kopi kering sampai nanti dia menjadi kopi roasted atau kopi siap sangrai. Bentuknya seperti ini. Nah, disinilah semua pengolahannya kita lakukan. Kita langsung proses roasting. Setelah kita roasting pakai mesin ini, kita packing kopi bang guys. Nah, biasanya kita mempackingnya ada ukuran 100 gram, ada ukuran 200 gram. Kita juga ada di dinas kehutanan. Ini mah dari dinas kehutanan. Nah, ini jadi kopi green bean mau kita dengar, boleh sini. Nah, kopi mesin. Ini aromanya harum. Mau bang coba? Ya ini, selain ini. Aromanya harum kan? Nah, inilah yang kita lakukan roasting sampai ini kita dari kadar air 12%. Disangrainya suhu 200. Terus seduhnya rekomendasinya suhu Bentuknya untuk kopi spesialty di 90 sampai 93 derajat. 93. Rekomendasinya yang Ya, kopinya wangi guys. Sekarang kita mau seduh. Ini namanya V60. Oke, apa namanya? Dinamakan dengan menu V60 karena berasal dari nama alatnya yang membentuk huruf V. Oke. Dan sudutnya adalah 60 derajat. Sudutnya ini 60 derajat. Makanya namanya V60. Nah, V60 ya. Jadi dia berbentuk V yang membentuk sudut 60 derajat. Oke. Nama alatnya ini namanya drip. Yang ini namanya starter. Ya, gelas untuk menampung air yang sudah jadi. Yang ini namanya total filter. Oke, Pak? Oke. Jadi cara ini kita gulu-gulu, boleh Abang Yazid yang gulung. Dilipat gini aja, dilipat gitu sampai bawahnya. Hidupin dulu. Supaya dia kembali kental, jadi kita timbang hanya kopinya tidak ketimbang. Kita coba seduh yang 8.000. Ini kita ambil kopinya sebanyak 15 gram. Ini. Nah, coba Bang Yazid yang masukin sampai dia 15 gram.
Satu. Nah, dia nggak boleh kena apanya biar timbangannya. Nah, Timbang kita giling guys. kuat. Tahu nggak kenapa? Maksudnya harus kita basahi. Beras mana itu? Nah, baru kita masuk proses pertama dengan namanya blooming. Blooming itu kita usahakan kok kena semua sampai 30. Oke, sampai dia 30 gram. Dia di 30 titik. Oke, kita tunggu dulu sampai 30 titik. Nah, nanti kita 20 ambil lagi, lalu kita tuangkan di sini ketiga. Oke, pelan aja, jangan terlalu banyak air yang keluar, pelan aja. Kita tekankan ke ini. Dan untuk abang juga, Guys, sekarang kita cobain. Rasanya asam, pahit. Pokoknya solo deh guys. Nih guys, hasilnya yang sudah dicampur dengan susu. Sekarang kita campur gula sebelum dicicipin. Ya ada pahitnya, Terus manisnya juga ada, creamy juga ada juga. Top lah. Guys, setelah kita minum kopi, kita bisa beli oleh-oleh untuk kita kasih ke teman-teman yang ada di Serpong. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Dah.